Selama liburan, aku akan menginap di penginapan calon menantu perempuanku. Tapi dia benar-benar mengunciku di tempat penahanan. Aku akan balas dendam. Mama, aku punya pacar. Dia akan menjemputmu di penginapan cahaya bintang yang aku pesan. Bagus, kamu sudah begitu sibuk dengan pekerjaan selama bertahun-tahun. Selalu bilang tidak punya waktu untuk berkencan. Akhirnya aku bisa melihat hari aku bertemu menantu perempuanku. Ayahmu meninggal lebih awal. Kalau dia tahu di surga, dia pasti akan sangat bahagia untukmu juga. Oke, aku izinkan kamu pergi, Mama. Aku akan menyelesaikan di sini dan menemuimu berdua nanti. Oke, lalu aku akan pergi ke penginapan dan beristirahat. Dan tunggu calon menantu perempuanku datang. Ardi, anak kita, akhirnya mulai berkeluarga. Halo, aku sudah memesan kamar 303. Aku ingin daftar masuk. Tentu, sebentar. Mama, calon ibu mertuaku akan tiba di penginapan kita. Dia adalah ketua dewan dari grup puncak. Berikan dia kamar terbaik, yaitu kamar 303. Kalau kita perlakukan dia dengan baik, dia pasti akan setuju dengan pernikahan Jaka dan aku. Benarkah? Maka aku akan menjadi ibu mertua dari bos grup puncak. Tentu saja. Oh, dan seperti Jaka, dia sangat ketat tentang manajemen penginapan. Dia benci konflik dengan tamu. Jadi hati-hati, oke? Oke, mengerti. Hei, kau. Berhenti daftar masuk. Kosongkan kamar 303 untukku. Aku sudah memesan kamar itu. Bagaimana bisa kamu membatalkannya begitu saja? Hei, sayang, apa yang ribut-ribut? Aku punya tamu penting hari ini, aku ambil kamar ini. Ini penginapanku. Aku bisa batalkan reservasimu kapan saja aku mau. Sikap macam apa itu? Beginikah caranya bosmu mengajarimu melayani pelanggan? Sikapku? Kamu bertanya padaku? Sayang kecil sepertimu berani menyuruh-nyuruhku? Aku memesan kamar itu duluan, jadi aku punya hak untuk menginap di sini. Baik, kamu bersikeras menginap. Aku akan membawamu ke kamar yang bagus. Kamu akan menikmatinya sepenuhnya. Di mana kamar yang kamu sebutkan? Di sini. Ini dia. Ini, bukankah ini tempat penahanan? Kau menempatkanku di sini? Apa? Kau bersikeras tinggal bersama kami. Aku tidak memohon padamu. Sekarang aku temukan kamar untukmu. Berhenti merengek. Membuat kamu menginap di tempat penahanan? Begini caramu berbisnis? PHFT. Sayang, tempat penahanan terlalu baik untukmu. Kalau tidak suka, keluar. Jangan buang waktuku mencari uang. Baik, aku sudah memerintahkan berulang kali bahwa seluruh area wisata harus memperlakukan tamu seperti bangsawan. Dan kau masih memperlakukan mereka seperti ini. Hari ini, aku akan bertindak atas nama area wisata. Aku akan menutup tokonyamu. Halo, ini Ayu. Aku di penginapan Cahaya Bintang. Kesini sekarang juga. Tutup saja. Tempat ini memperlakukan tamu dengan buruk. Kenapa pertahankan papan nama? Hei, apa yang kau lakukan? Satpam. Satpam. Seseorang membuat masalah di sini. Cepat datang. Minggir. Kau berani merusak papanku? Untuk tempat penahanan itu hari ini, kau akan tinggal di sana suka atau tidak. Hei, sayang, kau berani mendorongku, aku akan membunuhmu. Kau memukulku, biarkan aku memberitahumu. Kau berurusan dengan orang yang salah. Kau mati. Siapa yang berani menggertak ibuku? Ini keterlaluan. Kau adalah... Dari mana kamu datang, sayang? Beraninya kamu membuat masalah di sini. Mama, siapa yang menamparmu? Wanita gila ini. Dia bersikeras untuk tinggal di kamar Ibu Sterling. Aku tidak mengizinkannya. Lalu dia memukulku, dan dia merusak papan toko kita. Tapi kamu membuatnya tinggal di tempat penahanan. Kamu yang pertama kali menindas pelanggan. Pemilik resor ini benci jika pelanggan diperlakukan buruk. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Semuanya, diam. Aku bilang padamu, aku adalah calon Ibu Sterling dari grup puncak. Apa? Resor ini dikembangkan oleh grup puncak. Dia sebenarnya pemilik resor ini. Benar. Kau dengar itu. Hari ini, bahkan jika aku menguncimu di tempat penahanan, tidak ada yang berani berkata apapun. Jadi dia pacar yang disebut Jaka. Jaka benar-benar buta.
Memilih pacar seperti ini, Bu, dia adalah ibu Sterling dari grup Puncak, jangan macam-macam dengannya. Biarkan saja dan terima kerugiannya. Tidak apa-apa. Kau bilang kau adalah ibu Sterling dari grup Puncak dan pacar Jaka. Lalu, apakah kau tahu siapa aku? Kau, makhluk kecil yang malang. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku adalah ketua Dewan Grup Puncak, Ayu Sterling, ibu kandung Jaka. Omong kosong. Kau, seorang ketua dewan? Aku melihat semuanya. Sendirian, menyeret koper ke sini. Siapa yang ingin kau bodohi? Tepat, dengan pakaian itu, apakah semua yang kau kenakan berharga bahkan 100.000 rupiah? Dan kau berani menyamar ketua Dewan Grup Puncak? Menyamar calon ibu mertuaku? Mencoba memanfaatkanku? Seseorang, tangkap dia. Bukankah kau baru saja menampar mamaku? Aku akan menamparmu 10 kali sebagai balasan. Kau tidak akan berani. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Oh, gitu? Hanya foto jelek. Kembalikan foto itu. Ini satu-satunya foto ayah Jaka yang tersisa. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Sepertinya foto ini cukup penting bagimu, ya? Oh, jangan bilang suami dan anakmu sudah meninggal. Dan ini satu-satunya foto yang tersisa. Kembalikan fotonya sekarang. Kalau tidak, saat Jaka tiba, dia akan menghadapimu. Yo, kau pikir kau ketua grup Puncak? Bersikap sok tangguh? Baiklah, aku akan merobeknya. Mau apa kau? Ah, tidak. Fotoku. Ardi, ini semua salahku. Aku gagal melindungi apa yang kau tinggalkan. Sekarang tidak ada lagi yang bisa mengingatkan aku padamu. Kau akan mati dengan mengerikan. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Ayo. Kau pikir kau bisa membuat kami membayar? Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Hei, Jaka. Citra, aku sekitar 5 menit lagi. Apakah kau menjemput mamaku? Jaka, Mama di sini. Mama? Mama. Citra, ada apa di sana? Aku dengar seseorang berteriak. Tidak apa-apa. Tadi, seorang tamu memanggil pelayan. Jangan khawatir. Aku dan mamaku sama-sama di sini di penginapan. Saat ibumu tiba, kami akan menjaganya dengan baik. Oke? Jangan berani-berani lalai dengan mamaku. Santai. Aku akan berusaha maksimal untuk ibumu. Lebih cepat. Gas ke penginapan. Calon ibu mertuaku akan segera tiba. Dia benar-benar hebat, ketua Dewan Grup Puncak. Jika dia tahu kau membuat masalah di sini, akan kubuat kau membayarnya. Ada apa dengan wanita ini? Ya, Itu keterlaluan. Dasar nenek sihir tua. Kau mencoba merusak rencanaku tadi. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Dasar anak kurang ajar. Baik. Hari ini aku akan mengajarimu. Artinya menghormati orang yang lebih tua. Tamparan ini karena kau menyalahgunakan kekuasaan. Tamparan ini karena tidak menghormati orang tua. Tamparan ini untuk merusak potret suamiku. Kalian semua diam saja, tidak bisa menghadapi seorang wanita tua, cepat hentikan dia. Dasar nenek sihir tua. Aku akan membunuhmu. Wanita jahat sepertimu ingin menikahi Jaka? Aku bilang, selama aku masih hidup, kau tidak akan pernah menjadi ibu Sterling dari Grup Puncak. Dasar nenek sihir, berani kau mengutukku. Baik, hari ini aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Kau tidak akan berani. Kau, seret nenek sihir ini ke dalam. Kurung dia bersama anjing-anjing. Mama? Aneh, Mama seharusnya sudah di sini. Sayang, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Untung aku menyuap mereka tepat waktu. Kalau tidak, jika Jaka melihatnya, kita akan selesai. Citra, apa yang terjadi dengan wajahmu? Tidak apa-apa. Hanya ada pengacau datang dan menamparku beberapa kali. Sudah kubilang, apapun yang terjadi, jangan bertengkar dengan turis. Jadi, di mana turis itu? Cepat dan minta maaf kepada mereka. Aku sudah minta maaf padanya. Lihat, dia menamparku dan aku bahkan tidak melawan. Cukup, mulai sekarang, jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Apakah kamu melihat mamaku? Citra, dia seharusnya sudah di sini sekarang. Jaka, aku di sini. Kamu berani minta tolong? Aku akan memukulmu sampai mati.
Tidak, Mama dan aku sudah menunggu di sini. Aku tidak melihat Ibu Sterling. Ada perbaikan jalan di dekat pintu masuk. Mungkin Ibu Sterling tertahan di sana. Ayo, aku akan mengantarmu untuk menyegarkan diri dan ganti pakaian. Ini foto mamaku. Foto ini kelihatan sangat familiar. Mama sepertinya juga punya satu foto lama seperti ini. Jaka tidak boleh tahu tentang kita mengurung orang itu di ruang isolasi. Ah, mungkin itu hanya tamu yang membuangnya. Tidak, itu tidak benar. Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa mereka mengusik seorang wanita tua. Ya, dan mereka bahkan, wanita itu. Dan apa yang mereka lakukan padanya? Oh, sayang, itu hanya masalah yang kita bicarakan. Sudah kuurus. Citra. Di resor, para tamu selalu menjadi prioritas. Itu aturan yang dibuat mamaku, tidak ada yang melanggarnya. Kau dengar? Ya, aku ingat. Lagi pula, itu karena orang itu ingin mengambil kamar mamamu. Jadi mamaku bertengkar sedikit dengannya. Tapi tetap, kau tidak bisa. Baik, aku mengerti. Jangan sampai terulang lagi. Jaka, Mama di sini. Masih berteriak, ya? Ah, Aku masih agak khawatir sama mama. Biarkan aku meneleponnya dulu untuk mengecek keadaannya. Ada apa? Kenapa aku bisa dengar nada dering ibuku di sana? Mungkinkah ibuku ada di sana? Lihat saja apakah kamu masih berani macam-macam sekarang. Sayang, itu ruang isolasi. Mau ke sana untuk apa? Minggir. Sayang, benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Aku baru saja jelas mendengar telepon ibuku berdering. Bagaimana mungkin? Sayang, kamu pasti salah dengar. Kalau begitu biarkan aku lihat. Apa yang kamu lakukan? Masih melawan, ya? Aku akan membunuhmu. Sayang, benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Singkirlah. Kalian siapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Kamu pasti calon menantuku, Jaka. Aku Mama Citra, Maria Davis. Karena ini hari libur, kami membersihkan untuk hewan peliharaan tamu yang akan mendaftar masuk. Untung ada tempat penahanan di sini. Kalau tidak, aku tidak tahu di mana kita akan menyembunyikan orang itu. Mama tidak ada di sini. Kemana dia? Kenapa mati? Barusan berdering. Sayang, telepon Ibu Sterling pasti mati. Ayo kita cari dia. Bapak Sterling, kami baru saja dapat telepon dari Ibu Sterling. Dia bilang dia diperlakukan tidak adil di sini, dan ingin menutup tempat ini. Apa kau bilang? Mamaku ada di sini? Benar, Ibu Sterling bilang dia. Omong kosong, Ibu Sterling tidak pernah ada di sini. Terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Biarkan. Dia bicara. Ibu Sterling bilang dia ada di sini, aku tidak berbohong. Darah, ada darah. Itu darah anjing. Ayo pergi. Sial. Iya, anjing gila menggigit seseorang. Kami memberinya pelajaran. Ini darahnya. Anjing gila? Bukankah kamu barusan bilang kamu sedang membersihkan di sini? Dan yang dikurung di sini semua hewan peliharaan tamu, kan? Bagaimana bisa ada anjing gila? Mungkin saja di dalam tempat penahanan. Tidak. Mustahil. Aku harus melihat apa sebenarnya yang ada di dalam tempat penahanan. Jaka, sungguh tidak ada apa-apa di dalam. Bapak Sterling, jangan diusap. Lepaskan. Mama. Mama,
Apa kau di dalam, Mama? Sayang, tenang. Ibu Sterling benar-benar tidak ada di sini. Lepaskan. Jaka, ini. Tempat ini kotor. Cepat, keluar. Bapak Sterling, tidak ada apa-apa di tempat penahanan. Kami di sini sepanjang waktu. Apa yang kau sembunyikan dariku? Kau terus menghalangiku. Di tempat penahanan ini, apa rahasianya? Sayang, aku. Baik, tidak mau bicara, ya? Kau akan menyesali ini. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Sayang, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Apakah aku benar-benar salah menilai Citra? Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Maaf, Citra. Aku pikir Pikir apa? Kamu pikir aku dan ibuku? memasukkan Ibu Sterling ke tempat penahanan? Maaf. Apakah aku menyakitimu tadi? Oke, aku tidak apa-apa. Kamu selalu begitu terus terang. Lagi pula, dengan ibu Sterling yang tidak bisa dihubungi, tentu saja kamu khawatir. Citra selalu menahan amarahku, dan dia sangat pengertian. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Baiklah, semuanya, keluar. Oh, aku senang semuanya baik-baik saja. Senang semuanya baik-baik saja. Jaka, jangan terlalu khawatir. Kawasan wisatanya ramai, mungkin ada macet. Benar, kudengar di pintu masuk. Mereka sedang memperbaiki jalan hari ini. Apa itu? Apa itu? Sayang, Ada apa, Citra? Jaka tidak boleh tahu sama sekali. Aku memasukkan nenek sihir tua itu ke tempat penahanan. Tidak ada. Hari sudah mulai malam. Ayo cari Ibu Sterling dulu. Citra? Kenapa kamu gugup sekali? Aku rasa tidak. Citra hanya khawatir tentang calon ibu mertuanya. Begitu? Kalau begitu, biar kulihat tempat penahanannya. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Setelah memeriksa, aku akan mencari Mama. Jaka, itu kotor di sana. Itu hanya diisi dengan barang-barang sampah. Sebelum kamu datang, aku baru saja menyuruh satpam memasukkannya. Kalau tidak percaya, tanya saja. Benarkah? Ya, Bapak Sterling. Baik. Kalau begitu, buka pintu tempat penahanan. Biarkan aku melihat. Ya, Apa? Bukankah kamu bilang itu semua sampah? Atau kamu berbohong? bukan saya, Bapak Sterling, itu semua dia. Bukan saya, Bapak Sterling. Semua karena dia. Ada apa? Dia yang di tempat penahanan menyimpan barang rongsokan. Melanggar peraturan resor. Saya tidak melakukannya, Bapak Sterling. Barang pribadi tidak bisa ditinggalkan sembarangan. Dan apalagi di ruang isolasi. Sayang, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Menurut peraturan resor, dan karena ini pelanggaran pertamamu, kami akan memotong bonus bulan ini. Terima kasih, Bapak Sterling. Sayang, ayo cari Ibu Sterling. Dia mungkin tersesat. Dia tidak bisa menemukan kita, dan dia akan khawatir. Baik. Aku ambil mobil, tunggu di sini. Jaka. Mama di sini. Citra. Apa kamu dengar sesuatu? Tidak ada. Sepertinya aku dengar suara Mama. Jakaku. Mama? Mama? Itu kamu? Jaka, kamu pasti salah dengar. Aku bersumpah baru saja mendengar. Sayang, kamu ngomong apa? Apa kalian sungguh tidak mendengar itu? Apa aku hanya berkhayal? Sayang, kamu begitu khawatir tentang Ibu Sterling? Ya, jangan khawatir. Seluruh resor dijaga oleh orang-orang kita. Ibu Sterling tidak akan mendapat masalah. Ini mobil Mama. Lihat, sudah kubilang Ibu Sterling akan baik-baik saja. Rio, kenapa kamu di sini sendirian? Di mana Mama? Bapak Sterling. Aku tadi mengemudi untuk menjemput Ibu Sterling. Terjebak macet, Ibu Sterling bilang dia akan ke sini duluan. Apa? Kamu bilang Mama ada di sini? Punya bukti? Aku di sini sejak tadi. Kenapa aku tidak melihatnya? Apa yang terjadi di sini? Dia menyuruhku membawa mobil ke sini. Jadi Ibu Sterling tidak di sini? Kami sama sekali tidak melihat Ibu Sterling. Di mana Mama? Sopir macam apa kamu, orang dewasa, dan kamu kehilangan dia? Di mana Mama? Ibu Sterling bilang dia di sini. Kamu seharusnya jadi sopir, dan kamu bahkan tidak mengantarnya. Kamu menurunkannya lebih awal, dan sekarang dia hilang. Apa yang mau kamu katakan? Ada perbaikan jalan, macet, dan Ibu Sterling minta turun. Setelah semua ini, kamu masih mencari alasan. Sepertinya kamu tidak mau pekerjaan ini lagi. Oh, Mama. Sayang, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Citra. Pasti sesuatu terjadi pada mamaku.
Menurutku, kamu harus dipecat. Jika sesuatu terjadi pada Ibu Sterling, aku akan bertarung habis-habisan dan membuatmu membayarnya. Selama bertahun-tahun sejak resor ini dibangun, aku belum pernah dengar wisatawan hilang. Bagaimana jika mereka menyembunyikan Ibu Sterling? Apa yang kamu lakukan? Mungkin aku keterlaluan. Tapi aku harus tanya satu hal lagi, apa kamu yakin tidak melihat Ibu Sterling? Apa maksudmu? Apa aku gila? Kenapa aku menyembunyikan Ayu? Sebelum aku sampai di sini, ibuku sibuk membersihkan. Dia sama sekali tidak melihat Ibu Sterling. Kenapa kamu menuduh kami? Semua tenang. Aku tahu cara menemukan Ibu Sterling. Bapak Sterling, sebelum ini, Ibu Sterling khawatir ini bisa terjadi, jadi dia menyiapkan perlindungan. Perlindungan seperti apa? Aktifkan protokol darurat 1. Ibu Sterling dalam bahaya. Sebentar lagi, kebenaran akan terungkap. Apa maksudmu? Apa kamu mencoba mengatakan lagi bahwa aku menyembunyikannya? Aku tidak bilang begitu. Kamu. Sayang, lihat dia. Sekarang bahkan seorang sopir berani macam-macam dengan kita. Rio sudah bersama ibuku bertahun-tahun, dia tidak akan berbohong. Mungkinkah itu benar-benar Citra? Sopir payah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kamu punya bukti? Yang aku tahu adalah, Ibu Sterling selalu menepati janjinya. Kamu. Cukup, mari kita tunggu update dari Departemen Teknologi. Halo, Bapak Sterling, kami telah menemukan posisi Ibu Sterling. di mana ibuku? Ibu Sterling ada di samping Anda. Apa? Kamu bilang apa? Ibuku ada di sampingku. Ibu Sterling juga ada di resor, sekitar 3 hingga 400 yard dari Anda. Sayang, apakah kamu menemukan Ibu Sterling? Nyonya, apa Anda bisa mendengar saya? Tolong saya. Tunggu, Nyonya. Hati-hati, Nyonya. Saya akan mendobrak pintu. Nyonya, Nyonya. Halo, apakah ini dokter? Seseorang tidak sadar di sini, cepat datang. Citra, aku punya firasat buruk tentang ini. Jangan khawatir, sayang. Ibu Sterling akan baik-baik saja. Ini terlihat seperti penginapan kita. Permisi, lewat. Segera beritahu keluarganya. Jika Ibu Sterling tidak akan benar-benar dalam masalah, kan? Ibu Sterling tidak akan benar-benar dalam masalah, kan? Mama, jangan bicara omong kosong. Ini gelang milik Ibu Sterling. Bagaimana bisa sampai di sini? Mamaku pasti dalam masalah. Benar. Hubungi polisi, hubungi 911. Apakah ini keluarga Ayu Sterling? Ya, aku putranya. Kami dari rumah sakit Bukit Ted. Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Kami melakukan semua yang bisa kami lakukan. Kamu harus bergegas. Datanglah secepat mungkin. Apa? Apa? Katakan dengan tepat apa yang terjadi. Pasien mengalami pukulan keras di kepala. Sekarang, karena kehilangan darah, dia koma. Saya tidak tahu detailnya. Tanya dokter saat kamu sampai di sini. Sayang, kamu baik-baik saja? Siapa yang baru saja menelepon? Mama saya di UGD mendapat perawatan darurat. Ibu Sterling? Bagaimana Ibu Sterling bisa sampai di rumah sakit? Apa? Citra, aku punya firasat buruk tentang ini. Baru saja aku melihat sebuah ambulans menuju penginapan kita. Apakah menurutmu wanita itu dan ibu mertuamu bisa jadi orang yang sama? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Ibu Sterling menjadi wanita itu? Oh Mama, kamu terlalu khawatir. Rumah sakit bilang mama saya mengalami pukulan keras di kepala. Mungkinkah Ibu Sterling telah? Bagaimana seseorang bisa begitu kejam pada seorang wanita tua? Itu sangat kejam. Apakah mereka manusia? Citra benar. Orang seperti itu lebih buruk dari binatang. Jika aku tahu siapa yang melakukan ini, aku akan pastikan dia keluar dari rumah sakit dengan tangan. Perawat,
Permisi, apakah ada pasien bernama Ayu Sterling? Sebentar, saya periksa. Apa hubungan Anda dengan Ayu Sterling? Saya putranya. Ikuti saya. Kondisinya tidak baik. Bersiaplah untuk yang terburuk. Mama, tolong baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi Mama? Dia sudah keluar dari bahaya untuk sementara ini, tapi dia belum sepenuhnya aman. Trauma kepala parah, kehilangan darah masif, plus dia tidak dibawa tepat waktu. Anda harus bersiap. Mama. 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 Pasien baru saja keluar dari kondisi kritis. Dia butuh istirahat sekarang, tolong mengerti. Saya putranya. Ini Mama saya. Meskipun Anda keluarga, tidak boleh. Tolong kerjasama dengan kami. Bapak Sterling, tenang. Ibu Sterling baru saja menjalani operasi. Kondisinya masih belum stabil. Mama. Maaf. Aku tidak merawatmu dengan baik. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Biarkan pasien istirahat dulu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak Sterling, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rio, bawa beberapa orang untuk menjaga Mama saya. Tanpa izin saya, tidak ada yang boleh mendekatinya. ya, Bapak Sterling. Ambil rekaman pengawasan dari resor hari itu, semuanya. Mereka berani macam-macam dengan Mama saya. Selidiki. Cari tahu siapa pelakunya. Akan kubuat hidupnya sengsara. Hei, apa yang kamu lakukan? Perintah Bapak Sterling, tidak boleh ada tamu. Kamu gila? Apa kamu tidak tahu siapa kami? Minggir. Kecuali Bapak Sterling sendiri, tidak ada yang boleh mendekat. Bahkan tunangannya pun tidak. Apa-apaan ini? Biarkan aku bilang, aku bisa datang dan pergi sesukaku. Kamu tidak lebih dari anjing piaraan Apex. Begitu aku menjadi ibu Sterling dari Apex, aku bisa memecatmu hanya dengan satu kata. Minggir. Kamu? Mau apa kamu? Ini keinginan Bapak Sterling. Nona Davis, saya harap Anda mau bekerja sama. Baiklah. Tunggu saja. Mama, ayo. Dia pikir dia siapa? Prioritas sekarang adalah mencari tahu kondisi Ibu Sterling. Halo, perawat. Saya keluarga Ayu Sterling. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana keadaannya? Halo, sebentar, saya cekkan untuk Anda. Catatan mengatakan dia mengalami pukulan keras di kepala dengan benda tumpul, menyebabkan perdarahan intrakranial, disertai trauma berat syok hemoragi. Setelah perawatan darurat, dia tidak sadarkan diri. Meskipun dia untuk sementara sudah lepas dari bahaya langsung, kondisinya masih kritis. Benda tumpul? Mungkinkah? Siapa yang tega banget? Kapan dia bangun? Yah, susah bilangnya. Rumah sakit kalian kenapa? Masa tidak bisa menyelamatkan orang? Kalian cuma tipu kami habis uang. Kamu. Trauma benda tumpul. Citra. Aku ragu Ayu akan sadar dalam waktu dekat. Apa yang harus kita lakukan? Aku sudah telepon. Jaka sedang dalam perjalanan. Kita tunggu saja di sini. Citra, kelopak mataku terus berkedut. Mungkin sekali kebetulan seperti ini? Apa mungkin wanita itu benar-benar Ibu Sterling? Mama, aku sudah bilang berkali-kali, wanita itu tidak mungkin Ibu Sterling. Lagi pula, setiap hari banyak orang di rumah sakit, dengan luka yang sama. Banyak, kan? Ya sudah, kita tunggu Jaka datang. Sayang. Jaka? Citra, Jaka tergesa-gesa sekali. Mungkinkah ibu mertuamu sudah bangun? Ayo. Hei Citra, karena ibu mertuamu sudah bangun, kita tidak bisa datang dengan tangan kosong. Kau benar, Mama. Ayo kita beli suplemen dulu. Bapak Sterling, Ibu Sterling sudah bangun. Cepat. Biarkan aku masuk, cepat. Mama? Kamu baik-baik saja, Mama? Aku baik-baik saja. Jaka. Mama, katakan padaku, apa yang terjadi? Aku tadinya pergi ke penginapan yang kau pesankan untukku untuk beristirahat. Tapi ada macet, jadi aku tidak sabar.
dan aku berjalan kaki. Macet? Jadi Rio tidak berbohong? Mungkinkah itu Citra? Lalu apa yang terjadi, Mama? Lalu, aku sampai di penginapan, dan seseorang telah mengambil alih kamarku. Aku sangat marah, aku bertengkar dengannya. Aku tidak pernah menyangka. Apa? Siapa yang mengganggumu, Mama? Katakan padaku. Aku akan membuatnya merangkak keluar dari kota Jiang. Orang ini, kau kenal. Halo? Apa yang terburu-buru? Mbak Sterling, kami sudah mengambil rekaman Ibu Sterling. Pergerakannya pada hari itu. Sebentar lagi kita akan mencari tahu apa yang terjadi. Begitu. Apakah Ibu Sterling sudah bangun? Biarkan aku masuk. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Biarkan aku masuk. Apa yang kamu lakukan? Tunggu. Itu suara Citra. Mama, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Siapa itu? Kenapa ribut sekali? Kedengarannya seperti pacarku, Citra. Mama, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Pacarmu hari itu. Pacarmu hari itu. Lepaskan aku. Aku akan menuntutmu atas penganiayaan. Mama, aku akan pergi meriksa. Kamu istirahat di sini. Aku akan menuntutmu atas penganiayaan. Bapak Sterling memberi perintah. Tidak ada yang diizinkan masuk sini. Saya tunangan Bapak Sterling. Kenapa aku perlu izinmu? Cukup dengan keributannya. Apa kamu tidak tahu mamaku butuh istirahat? Ada apa dengan keributan itu? Apa kamu tidak tahu ibuku butuh istirahat? Sayang, orang-orang ini terus menghalangi aku. Aku ingin menemui Ibu Sterling dan mereka tidak mengizinkanku. Citra, kamu sangat tidak bijaksana. Ibuku dalam kondisi seperti ini, dan kamu masih membuat keributan. Maaf, sayang. Aku hanya khawatir dengan Ibu Sterling. Lihat, aku bahkan membawa beberapa suplemen. Biarkan aku menemuinya. Ibu Sterling sedang tidak enak badan. Sekarang bukan waktu yang tepat. Sopir bodoh. Siapa yang minta pendapatmu? Apa? Anakku ingin bertemu calon ibu mertuanya. Apa dia perlu izinmu? Kamu? Aku takut tidak bisa menemukanmu. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan datang sendiri kepadaku. Baiklah, aku akan bertanya pada ibuku. Tunggu di sini. Citra, Biarkan mereka masuk. Ibu Sterling, suplemen ini untuk Ibu. Mama, ini pacarku, Citra. Ini ibunya Citra. Aku tahu. Penginapan di resor itu dikelola oleh mereka. Mama sudah kenal Citra? Ibu Sterling, saya Citra Davis. Jaka sering menyebut Ibu. Bertemu Ibu hari ini. Ibu sungguh luar biasa. Ayu, kami hanya menjalankan usaha kecil, tidak istimewa. Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan mengingat kami. Tentu saja aku ingat kalian. Aku harus berterima kasih atas keramahanmu. Mama, apakah Mama dan Ibu Davis sudah pernah berurusan sebelumnya? Lebih dari sekadar berpapasan. Kami sempat berselisih. Oh, Ayu, penginapanku mendapat banyak tamu setiap hari. Aku benar-benar tidak ingat. Kau terkejut. Tidak menyangka aku di sini. Atau tidak menyangka aku masih hidup? Mama, kalian saling kenal? Baiklah, sebaiknya kamu tanya pacarmu tersayang, kan, Citra? Citra, apa maksud Mama dengan itu? Ibu Sterling, pasti Ibu salah. Aku tidak. Kamu tidak menyangka bahwa aku benar-benar ibu kandung Jaka, ketua Dewan Grup Puncak? Atau bahwa aku masih hidup? Bukan itu. Itu kesalahpahaman. Ayu, kami tidak pernah menyangka bahwa itu adalah kamu. Itu kesalahpahaman. Apa yang kalian berdua lakukan? Benar-benar mengabaikan peraturan resor, menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, menipu dan mengakali orang. Mama, ada apa? Maksudmu apa, Jaka? Kamu bahkan tidak tahu apa yang pacarmu lakukan. Citra, apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Baiklah. Kamu tidak mau bicara? Kalau begitu, aku yang akan memberitahu. Hari itu di resor, orang yang memukulku dengan keras adalah pacarmu, Citra. Citra, apa yang Mama katakan benar? Jaka, biar aku jelaskan. Aku benar-benar tidak tahu itu Ibu Sterling. Aku tidak. Ternyata benar kamu. Mengapa, Citra? Kenapa kau melakukan ini? Berhenti berpura-pura menjadi korban. Jaka, tanya saja pacarmu yang hebat dan Ibu Davis. Bagaimana mereka menganiaya ibumu? Ayu, aku benar-benar tidak tahu itu kau. Maaf, Ibu Sterling. Ibu Sterling. Aku benar-benar tidak tahu itu Ibu. Jangan berpura-pura polos. Jika Jaka tidak ada di sini hari ini, apa kau masih akan meragukan? Apakah aku benar-benar Ibu Jaka? Citra,
kau benar-benar mengecewakan aku. Jaka, lihat baik-baik. Ini pacar yang kau pilih. Dia tidak hanya memukul ibumu sendiri. Dia juga merobek satu-satunya foto. Dirimu, ayahmu, dan aku. Akhirnya. Aku tidak. Bukan aku. Semua itu ibuku. Dia yang menyuruhku. Aku dipaksa. Kamu cantik sekali. Aku melakukan semua itu untukmu, kan? Ayu, tolong jadi orang yang lebih dewasa. Jangan menyalahkan kami. Aku pantas mati, sungguh. Citra, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Maaf, sayang. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Saat polisi datang, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Minggir. Perutku. Perutku sakit sekali. Bukankah kamu sudah cukup membuat masalah, Citra? Darah. Citra, ada apa? Citra. Ah, bayiku, bayiku. Maaf, sayang. Jangan bicara sekarang, Citra. Aku ingin memberi kejutan padamu dengan kabar ini, tapi aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Citra. Dokter, dokter. Tidak salah lagi. Dia sudah hamil 16 minggu. 16 minggu. Ya, secara umum, perut buncit kehamilan mulai terlihat antara minggu ke-16 dan ke-20. Ini berbeda-beda pada setiap orang. Tanpa pemeriksaan, mungkin sulit untuk diketahui. 16 minggu. Tidak apa-apa, Mama. Aku akan bertanggung jawab penuh atas ini. Akulah yang mengecewakan Citra. Meskipun, Tapi sampai saat ini, belum ada efek pada janin. Kalian semua bisa tenang. Pastikan saja untuk menghindari hal ini terjadi lagi. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Maksudku. Citra, Jaka, jika kamu benar-benar tidak menginginkan bayi ini, aku akan melakukan aborsi. Jaka, jika kamu benar-benar tidak peduli padaku atau bayinya, aku bisa menggugurkannya. Maka kita akan setara. Citra, apa yang kamu bicarakan? Oh, Citra yang malang, kamu sudah melalui begitu banyak. Ini terlalu kejam. Ya Tuhan, apakah kamu mencoba mendorong Citra ke kematiannya? Dia mengandung darah dagingmu sendiri. Jaka, jika kau terus mendorongku, aku tidak akan ragu untuk menggugurkan bayi ini. Aku serius. Pasien butuh istirahat sekarang. Jangan biarkan dia emosi lagi. Tidak, Citra. Aku janji, aku akan mengurungkannya. Jaka, suatu hari, hati lembutmu akan menjadi kehancuranmu. Rio, temukan semua rekam medis Citra. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Kenapa kamu menghalangiku? Maaf, Nyonya, saya pergi sekarang. Apa maksudnya? Masih menghalangiku? Tidak, Nyonya, saya. Selamat keluar, Ibu Sterling. Kau belum boleh memanggilku Ibu Sterling. Mama, Ibu Sterling dari grup Puncak, hamil dan dianiaya oleh ibu mertuanya. Kirim. Di perutku, aku mengandung anak keluarga Sterling, dan pewaris masa depan grup Puncak. Nenek sihir tua, kau berani macam-macam denganku. Aku akan menghancurkanmu. Oh tidak, Ibu Sterling. Seseorang posting online bilang kalau Ibu Sterling dari grup Puncak hamil dan dianiaya oleh ibu mertuanya. Sekarang kita jadi trending, dan semua orang menyerang kita. Harga saham perusahaan jatuh. Apa? Dia akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Sepertinya pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Ini adalah milik Citra, catatan medis dari rumah sakit kita. kapan catatan ini? Sekitar 4 bulan lalu. Dan orang yang menemaninya adalah seorang pria muda. Mereka bersikap sangat intim. 4 bulan lalu. Kita harus memberitahu ketua dewan, batalkan pernikahan. Ada apa, Rio? Ibu Sterling, tentang yang ibu minta saya periksa, catatan medis Citra, ada perkembangan baru. Bayi yang dikandungnya bukan milik Bapak Sterling, kita harus batalkan pernikahan. Sudah saya duga. Wanita itu mengincar aset grup Puncak. Dia akan lakukan apa saja untuk menikahi Jaka.
Orang seperti itu tidak boleh tinggal. Dia tidak layak menjadi menantu perempuan keluarga Sterling. Jadi apa rencana ibu? Hanya untuk menyingkirkan saya. Dia rela mempertaruhkan grup puncak dan mendorong Jaka ke sorotan. Maka saya tentu akan membalas budi, mata dibalas mata. Oh, Citraku, kamu sekarang mengandung cucu laki-laki keluarga Sterling. Duduklah sayang. Jaka, aku perlu bicara denganmu. Ikut aku. Ada apa? Tunggu. Aku belum selesai bicara. Aku sudah tahu tentang anjloknya harga saham grupmu. Kau tahu, mengandung anak ini sangat berat bagiku. Jadi, transfer 5% saham grup puncak kepadaku. Lagi pula, ini semua demi bayi. Aku butuh jaminan. Citra, kau tahu itu tidak mungkin? Baik, jadi Jaka tidak mau bergeming. Percayalah, aku akan menggugurkan kandungan sekarang juga. Jika kau tidak memberi kami saham hari ini, kami akan mengeksposmu di internet. Kami akan bangkrutkan perusahaannya. Aku akan memberikan jawaban yang memuaskan. Di gala peringatan grup puncak 3 hari lagi, aku akan mengakui kalian secara publik. Dan kemudian, di depan semua orang, aku akan mentransfer 5% Saham perusahaan kepadamu. Mama. Apex adalah hasil kerja keras Mama dan Papa. Bagaimana bisa Mama memberikannya begitu saja? Oh, Jaka, kita akan segera menjadi keluarga. Kenapa harus begitu picik? Sayang, apa yang menjadi milikku juga milikmu. Aku hanya berharap anak kita nanti hidupnya terjamin. Jaka. Antar mereka memilih baju. Aku ke kantor. Ibu Sterling. Benarkah rumor itu? Ibu Sterling, saya tahu ini urusan keluarga ibu. Dan kami seharusnya tidak ikut campur, tapi gala peringatan perusahaan sudah dekat. Jika ada masalah di saat seperti ini, kami tidak bisa diam saja. Saya tahu, karena berita pagi ini, semua orang punya pendapat kuat tentang menantu perempuan saya. Tapi saya, Ayu, secara pribadi menjamin bahwa urusan keluarga saya tidak akan mempengaruhi kalian. Gala peringatan akan tetap berjalan sesuai jadwal. Karena Ibu Sterling sudah berkata demikian, kami sudah mengikuti ibu seumur hidup. Selama ibu memberikan jaminan, kami tidak keberatan. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu Anda? Beli apapun yang kamu suka. Keluarkan gaun termahal yang kamu punya. Aku mau mencobanya. Juga, pilihkan satu untuk mamaku juga. Oke, tunggu sebentar. Oh, Citra. Aku tidak pernah menyangka aku bisa memakai baju semahal ini. Oh, mama, kamu akan hidup enak mulai sekarang. Oh, Citra, kalung ini cantik sekali. Dan tas ini juga. Beli semuanya. Aku mau semua kalung dan semua tas di tokomu. Tapi itu biayanya mahal. Tapi, Nyonya, Kamu pikir kamu siapa? Meremehkan kami. Biarkan aku bilang, aku calon nyonya dari grup puncak. Anak perempuanku menikah dengan orang kaya raya. Jika kamu terus meremehkan kami, aku pastikan kamu menyesal. maaf, akan saya urus segera. Citra tidak pernah sesombong ini sebelumnya. Apa dia benar-benar hanya mengejar uang? Masuklah. Ibu Sterling, barang yang ibu minta? Taruh di sana. Ibu Sterling, saya, menemukan sesuatu, catatan transfer embrio Citra, dan pria yang menemaninya ke ruang operasi, rekaman pengakuannya juga ada di dalam. Juga, Lanjutkan. ada juga laporan awal tes paternitas. Anak Citra, bukan anak Bapak Sterling. Dia berani sekali. Apa dia pikir aku semudah itu dibodohi? Ibu Sterling, hal yang mendesak adalah membatalkan pesta pertunangan. Jika kita tetap berjalan sesuai rencana, akan terlambat. Besok. Aku akan memastikan semua orang melihat sifat aslinya. Ibu Sterling, maksud ibu? Ambil video dari hari kecelakaanku dan buat salinannya. Juga, ambil rekaman ini. Di gala peringatan, aku akan membuat kedua wanita itu kehilangan segalanya dan dipermalukan di depan umum. Mama, kenapa kamu masih bangun? Ada perlu apa? Jaka, aku perlu memberitahumu sesuatu. Kamu harus bersiap. Apa yang begitu serius? Lihat sendiri. Ya, cocok, bukannya? Jaka.
Wanita ini. Aku harus pergi menghadapinya. Jaka. Aku tahu sulit untuk menerimanya. Tapi jangan beritahu dia dulu. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Jaka. Mama, kalau Mama tahu semua ini, kenapa Mama membiarkan dia datang ke jamuan? Akun online itu, yang menyebarkan rumor, itu juga ulah Citra. Dia ingin menghancurkan semua yang ayahmu dan aku bangun bersama seumur hidup. Pada jamuan besok, kita akan selesaikan semua urusan lama dan baru bersama. Sayang, mulai hari ini, kita kaya raya. Tentu saja. Anda pasti tunangan Bapak Sterling, dari grup Puncak, calon Ibu Sterling, kan? Setelah bertemu Anda, jelas terlihat keanggunan dan budi pekerti Anda. Benar-benar lembut dan bijaksana. Nona Davis, ini kartu saya. Kami dan Puncak sudah menjadi mitra bisnis selama bertahun-tahun. Saya harap kami bisa mengandalkan dukungan Anda. Oh, sayangku dan Jaka benar-benar pasangan yang sempurna. Mereka selalu mesra sekali. Lihat, kalung di leherku ini dibelikan oleh Jaka. Mama, sebaiknya gunakan panggilan formal di sini. Maaf semuanya, ibu saya adalah orang yang sederhana dan jujur sepanjang hidupnya. Beliau tidak terbiasa dengan formalitas. Tolong jangan dipermasalahkan. Selamat datang semuanya, terima kasih sudah datang. Saya yakin kalian semua sudah mendengar rumor-rumor terbaru seputar Puncak. Saya di sini untuk mengumumkan bahwa itu semua palsu. Juga, saya punya pengumuman penting tentang grup Puncak. Citra, ada apa? Lihat menantu perempuanku yang luar biasa. Citra, dia tidak hanya menggangguku di penginapan, tapi juga merobek satu-satunya fotoku, putraku, dan mendiang suamiku, dan bahkan menggunakan tongkat Untuk memukulku sampai pingsan. Aku kira itu hanya pertengkaran kecil di keluarga Ibu Sterling. Tapi sekarang tampaknya dia benar-benar tidak menghormati hukum sama sekali. Pah, tidak menghormati siapapun. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Kami di grup Puncak tidak menginginkan orang sepertimu di sini. Tidak, bukan begitu. Oh, ini semua kesalahpahaman. Hanya kesalahpahaman. Maka ini juga kesalahpahaman. Aku tidak pernah menyangka calon Ibu Sterling dari Apex akan seperti ini. Seorang pencari status sosial. Orang sepertimu tidak cocok di Puncak. Tidak. Ini semua palsu. Itu buatan Ai. Ini perempuan itu. Dia meremehkan kita. Dia tidak akan membiarkanku bersama Jaka. Jadi dia menjebakku. Aku hamil anak Jaka. Dia mencoba memaksaku untuk aborsi. Aku menolak. Tapi aku tidak menyangka akan begini. Aku mengandung darah daging keluarga Sterling sendiri. Dia cucu laki-lakimu sendiri. Ya ampun. Astaga. Ayu, bagaimana kau bisa begitu kejam? Sayangku, kamu sudah melalui banyak hal. Apa? Kejadian seperti ini benar-benar terjadi? Aku tidak akan pernah menduga. Aku tidak percaya Ibu Sterling bisa begitu dingin. Kamu tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Dan itu belum semuanya. Dia mendorongku ke tanah. Bayiku hampir tidak selamat. Ayu, jika kamu tidak suka Citra, aku akan membawanya pergi. Tentang anak itu, sebagai orang yang lebih tua, kita tidak seharusnya ikut campur. Kamu mengatakan anak ini milikmu dan Jaka? Apakah kamu punya bukti? Anak ini sama sekali bukan milik Jaka. Ibu Sterling, Jaka dan aku benar-benar saling mencintai. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu padaku? Apakah kau bersikap adil pada Jaka? Lalu bagaimana dengan calon cucu laki-lakimu? Sepertinya kau akan melakukan ini dengan cara yang sulit, hanya dengan keras kepala menyangkalnya. Baik, kalau begitu kau tidak memberi pilihan lain. Hei, pelan-pelan. Ada apa? Aku tak boleh menyentuh wanitaku sendiri? Dengar, aku baru saja operasi. Aku hanya menunggu Jaka yang jadi kambing hitam. Maka anak kita akan menjadi pewaris masa depan dari grup Puncak. Kalau begitu aku harus memberi imbalan yang pantas untukmu. Oh, kau nakal sekali. Apakah semua ini benar? Citra. Citra, apa semua ini benar? Sayang, biarkan aku jelaskan. Ini bukan seperti yang kamu kira. Aku bukan suamimu. Jangan repot-repot menjelaskan. Jangan terburu-buru berakting. Dan masih ada lagi, ingat ini. 4 bulan lalu, kamu pergi ke rumah sakit swasta untuk operasi transfer embrio, tapi kamu tidak pernah menyangka
Kalau rumah sakit itu sebenarnya aset di bawah grup puncak. Ini laporan tes paternitas. Hasilnya menunjukkan anak di perutnya bukan dari garis keturunan Sterling. Ayah biologisnya tepatnya adalah pria dalam rekaman itu. Mustahil. Kamu, sayang. Cukup. Hentikan omong kosong ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian orang-orang grup puncak menyalahgunakan kekuasaan. Sayangku masih hamil. Dan kau memaksanya sekeras ini. Di mana keadilannya? Kalian orang kaya merasa hebat, ya? Aku tidak bisa melawanmu. Tapi aku mengandung anak Jaka. Kau memperlakukanku seperti ini? Apa kau tidak takut karma? Dia kan sedang hamil. Bukankah ini agak kejam? Aku tidak tahu Ibu Sterling begitu tidak berperasaan. Apa kau yakin ingin terus berpura-pura? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Akui saja. Mengaku apa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Baiklah, aku akan membawa laki-lakimu ke sini. Apa kau berani menghadapinya? Siapa kamu? Keluar, sekarang. Anak itu milikku. Dia bilang tunggu beberapa bulan. Tunggu Jaka memakan umpan, lalu kita dapat bagian dari uang grup puncak. Apa? Anak ini bukan milik Bapak Sterling? Benar-benar tidak tahu malu. Kamu pembohong. Berapa dia bayar kamu? Kamu menjebakku. Aku punya riwayat obrolan. Dan bukti transfer. Mau lihat? Ada lagi yang mau dikatakan? Sayang, tolong, biarkan aku menjelaskan. Dia memaksaku. Jangan panggil aku sayang. Ini kamu. Kau menghancurkanku. Cukup. Mulai sekarang, Citra tidak ada hubungannya lagi denganku atau grup puncak. Jaka, kau tidak bisa melakukan ini. Putriku masih mengandung anakmu. Itu bukan anakku. Kalian semua sudah melihat laporannya. Ayu, kau akan menyesali ini. Aku bersumpah kau akan menyesal. Mama. Tidak apa-apa. Aku tahu. Untuk meluruskan semuanya, saya akan merilis semua bukti. Ah, ya Tuhan, ini pembunuhan. Orang-orang ini benar-benar tidak punya hukum. Semuanya akan dipublikasikan. Tidak ada toleransi sama sekali. Ibu Sterling, apakah Anda akan mengajukan tuntutan pidana terhadapnya? Hukum akan memberinya hukuman yang pantas. Grup puncak tidak pernah melindungi penjahat. Juga tidak takut pada ancaman. Ibu Sterling, rumor di internet. Semua rumor akan diklarifikasi hari ini. Grup puncak tidak akan diguncang oleh pembohong. Mama, minumlah teh. Mama? Maaf. Aku terlalu percaya padanya. Aku hampir membuatmu terluka. Kamu tidak berutang apapun padaku. Yang kamu kurang adalah kemampuan melihat orang dengan jelas. Aku mengerti. Mulai besok, kamu resmi mengambil alih perusahaan. Aku akan istirahat. Mama, kamu belum pulih sepenuhnya. Aku baik-baik saja. Ayahmu membangun kerajaan ini. Kamu harus menjaganya. Aku tidak bisa menjalankannya selamanya. Aku bisa mengurus ini, Mama. Jangan khawatir. Ardi, anak kita sudah dewasa. Kevin, lakukan sesuatu untukku. 2 juta rupiah. Apa itu? Culik Ayu. Setelah kita mendapatkan uangnya, kita akan melepaskannya. Itu ketua Dewan Grup Puncak. Ini terlalu besar. Jika kita tertangkap, itu bukan lelucon. Kamu baik-baik saja sekarang. 2 juta rupiah bisa bertahan bertahun-tahun untukmu. Berapa tebusannya? 50 juta rupiah total. Kamu dapat 2 juta rupiah. Aku ingin 300.000 rupiah sebagai uang muka dulu. Ini 200.000 rupiah. Sisanya setelah selesai. Setuju. Kapan kita lakukan? Semakin cepat semakin baik. Aku tidak sabar. Aku ingin dia berlutut, memohon ampun padaku. Tunggu sinyal dariku.
Jangan bersuara, berteriak, aku bunuh kau. Aduh, dia gigit aku. Cepat, bawa dia ke mobil. Kami memiliki ibumu, siapkan 50 juta rupiah tunai dalam 3 hari, jangan panggil polisi. Jika kau lakukan, dia mati. Siapa ini? Kau tahu siapa yang kau lawan? Jangan pura-pura bodoh. Jaka, jangan khawatirkan aku. Mereka terlalu banyak. Kau dengar dia. 3 hari, tunggu panggilanku. Bapak Sterling, Ibu Sterling hilang, ponselnya terlacak ke garasi. Maka, aku memeriksanya, dan hanya menemukan ini. itu dia. Itu Citra. Bapak Sterling. Haruskah kita memanggil polisi? Belum. Dia pasti mengawasi kita. Siapkan uangnya dulu. Juga, selidiki Citra, dan semua orang yang pernah berhubungan dengannya, aku akan lakukannya. Bapak Sterling, saya menemukannya. Sebelum Citra kena masalah, dia sering berhubungan dengan seorang pria bernama Kevin. Nama aslinya Kevin, dia punya catatan. Dia menjalani 3 tahun untuk penculikan dan pemerasan. Jadi dialah orangnya. Kirimkan fotonya. Sudah dikirim. Juga, saya punya 8 orang yang siaga. Bagaimana dengan uangnya? Uang tunai 50 juta dolar terlalu banyak, bank butuh setidaknya 2 hari, saya sudah mengumpulkan 20 juta dolar untuk saat ini, sisanya. Cukup. Dia sebenarnya tidak akan mendapatkan uang itu. Bapak Sterling, maksud Bapak, Saat pertukaran, Bapak akan menyuruh orang Bapak untuk menyegapnya. Saya ingin menangkapnya basah. dimengerti. Citra, apa yang kamu inginkan dariku? Jaka, kamu akhirnya meneleponku. $50 juta, tidak kurang 1 sen pun. Nyawa mamamu tergantung padamu. Aku harus memastikan mamaku masih hidup dulu. Video call sekarang. Tunjukkan padanya. Jaka, Mama, bagian mana yang sakit? Aku baik-baik saja. Lihat, dia masih hidup. Tunggu teleponku 3 hari lagi. Coba macam-macam, dan kau akan mengurus mayatnya. Setuju. Tapi jika kau menyentuh mamaku lagi, aku akan membuat hidupmu sengsara. Bicara besar, dia menutup telepon. Bahkan jika kau dapat uangnya. Kau tidak bisa lari selamanya. Diam. Besok jam 3 sore di dermaga timur yang terbengkalai, datang sendiri, bawa uang tunai, dan kalau kamu macam-macam, dia mati. Saya perlu panggilan video. Untuk memastikan ibu saya masih hidup, kalau tidak, batal. Baik, tunggu. Jaka, Dia dikawal 3 orang. 2 di tempat terbuka, 1 bersembunyi. Saya akan bawa beberapa orang dan sergap lebih awal. Ada tumpukan kontainer di sisi timur, kita bisa bersembunyi di sana. Jangan mendekat. Dan tunggu sinyal saya. Siap. Saya tidak akan biarkan dia pergi dari dermaga seperti ini. Mana uangnya? Aku harus ketemu Mama dulu. Mama, sekarang serahkan. Kau bercanda? Ini kertas kosong. Lapisan atas uang asli. Cukup untukmu sementara. Lepaskan dia, nanti ku kasih sisanya. Kau pikir aku anak 3 tahun? Jaka, ternyata kau tidak bodoh. Tapi kau seharusnya tidak datang sendirian. Jaka, apakah kau pikir aku benar-benar akan melepaskannya? Ibumu tahu tentangku. Dia mati, atau aku mati. Kau pikir aku benar-benar akan membayarmu? Apa maksudmu? Aku tidak pernah menepati janji pada orang sepertimu. Tangkap dia dulu. Kau memanggil polisi. Aku sudah memperingatkanmu,
Jangan macam-macam dengan ibuku. Jangan tembak, aku menyerah. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa kabur. Kamu menghancurkanku. Ini semua salahmu. Kalau kau saat itu memberikan saham itu padaku, semua ini tidak akan terjadi. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kamu ingat apa yang aku bilang? Kamu akan menyesali ini. Cik. Penyembuhannya bagus. Lukanya sembuh dengan baik. Kamu bisa pulang besok. Istirahat yang cukup di rumah, jangan berlebihan. Terima kasih, dokter. Jaka. Bagaimana kabar perusahaan? Semuanya baik-baik saja. Para pemegang saham mendukungmu. Bagaimana dengan Citra? Dihukum. Kevin mendapat 12 tahun. Citra mendapat 8 tahun. Maria mendapat 2 tahun. Penipuan pernikahan, penculikan, penganiayaan. Beberapa dakwaan. Pantas mereka dapat. Mama, di sini dingin. Ayo masuk. Ardi, anak kita sudah dewasa. Mama, mulai sekarang aku yang akan mengurus keluarga. Mama santai saja dan nikmati hidup. Baik. Mama, ayo pulang.